pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Hari Guru Nasional dan PGRI ini tentunya kami dari PGRI juga menyampaikan akan berupaya meningkatkan potensi melalui pendidikan, kualifikasi, kompetensi guru. Indonesia sekaligus Hari Guru Nasional. Ini harapan guru, kedua guru tidak hanya berperan sendiri, sudah ke-79 dalam konteks usianya sebagai organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia sekaligus Hari Guru Nasional. Ini harapannya menjadi refleksi bagaimana kita telah mengabdikan dalam konteks di pembangunan pendidikan dan sekaligus juga menjadi motivasi kita untuk bangun ke depan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 November 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini. Pendengar, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memimpin upacara Hari Guru Nasional 2024 dan HUT ke-79 PGRI di halaman kantor Bupati Bangka. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat. Hari ini sudah ke-79 dalam konteks usianya sebagai organisasi. PJ Gubernur Bangka Belitung Sugito memimpin upacara Hari Guru Nasional 2024 dan HUT ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di halaman kantor Bupati Bangka. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Sugito membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun ini, peringatan Hari Guru Nasional mengangkat tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Dikatakan Sugito, tema tersebut memiliki 3 makna. Pertama, penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. Kedua, guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia, generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Ya, tadi pertama saya sampaikan apresiasi ya kepada guru-guru yang hari ini sudah ke-79 dalam konteks usianya sebagai organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia sekaligus Hari Guru Nasional. Ini harapannya menjadi refleksi bagaimana kita telah mengabdikan dalam konteks di pembangunan pendidikan dan sekaligus juga menjadi motivasi kita untuk bangun ke depan. PJ Gubernur Sugito menambahkan saat ini pemerintah daerah sedang mendorong transformasi ekonomi di Bangka Belitung. Untuk itu, pendidikan tidak sekedar keilmuan yang sifatnya teoritik, tetapi juga harapannya bisa memberikan vokasi yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kita sedang mendorong namanya pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung ini adalah transformasi ekonomi. Sehingga pendidikan tidak hanya soal keilmuan yang sifatnya teoritik, tapi harapannya juga yang murni ya, tapi harapannya bisa memberikan vokasi-vokasi pendidikan terkait dengan apa yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Upacara Hari Guru Nasional dan HUT ke-79 PGRI dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 4 sekolah Adiwiyata 2024 di Kabupaten Bangka, serta penyerahan bantuan tali asih dan paket sembako kepada sejumlah guru. Dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Irwan Aulia Rahman terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian takut raja. Pendengar, pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-79 tahun 2024, Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jambi mengajak semua masyarakat untuk semakin menghargai profesi guru dengan memberi perlindungan guru sehingga jauh dari kriminalisasi atau diintimidasi. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
Peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-79, kualitas pendidikan ke depan diharapkan semakin baik, utamanya bagi para guru sebagai pendidik semakin terlindungi dan potensinya semakin berkembang. Hal ini disampaikan Ketua PGRI Provinsi Jambi, Lukman Hakim. Menurut Lukman Hakim, PGRI terus berupaya meningkatkan potensi guru melalui pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi. Disampaikan pihaknya berharap masyarakat ke depan semakin menghargai profesi guru, pasalnya dirinya menyayangkan adanya kasus guru yang dikriminalisasi ataupun diintimidasi. Karena dalam perjalanannya masih ada guru yang dituntut oleh pihak berwajib bahkan dipenjarakan. Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ini tentunya kami dari PGRI juga menyampaikan akan berupaya meningkatkan potensi melalui pendidikan, kualifikasi, kompetensi guru. Nah, untuk itu ya, guru dalam bekerja supaya beliau proporsional, tidak merasa terintimidasi, apalagi terkriminalisasi. Untuk itu dirinya menjelaskan guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, pengetahuan, namun juga dituntut untuk membantu karakter siswa terkait penajaman bidang keagamaan, bidang etika, sopan santun, dan sosial budaya. Kedepan masyarakat diharapkan untuk menghargai profesi guru dengan cara memberikan perlindungan kepada guru, sehingga guru leluasa menyampaikan pengetahuan dan kemampuan sebaik-baiknya. Adapun tema Hari Guru Nasional tahun ini adalah Guru Bermutu Indonesia Maju. Rizky Amalia melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar dari Jambi, kita beralih ke RRI Lampung. Seperti apa tanggapan masyarakat Lampung terkait Hari Guru? Selengkapnya yang telah dihimpun reporter Ferry Nuryadi dari RRI Bandar Lampung. Dengan siapa namanya, Dek? Silvina dari SMK 4. Apa tanggapan kamu tentang Hari Guru? Guru itu berjasa banget buat saya. Tanpa guru saya nggak bisa apa-apa. Pokoknya it's the best deh. Oke, terima kasih. Iya. Dengan siapa namanya, Dek? Dengan Anju Pratama Dari mana ya? dari Universitas Islam Radha Dinten Lampung. Apa tanggapan kamu tentang Hari Guru? Tentang Hari Guru, wah, guru itu sangat berjasa banget, Pak ya. Banyak orang hebat yang terlahir dari guru. Ya semoga guru-guru di Indonesia ini semoga guru-guru di Indonesia ini semakin dipandang gitu sama Indonesia. Guru di Indonesia itu banyak yang kayak nggak dianggap, terus banyak orang yang nggak respect sama guru. Semoga dengan kedepannya, dengan Hari Guru ini, guru-guru lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pendengar, peringatan Hari Guru Nasional 2024 baru saja kita simak seperti apa tanggapan masyarakat Lampung. Selanjutnya kita ke produksi RRI Waikanan. Tanggapan seorang guru honorer di kota Maksud kami, peringatan Hari Guru Nasional di Kampung Ramsai Waikanan berlangsung meriah dengan partisipasi aktif dari berbagai jenjang pendidikan. Rio Tanjung RRI SP Waikanan melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional di Kampung Ramsai dirayakan dengan semarak oleh seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SD hingga taman kanak-kanak. Beragam kegiatan seperti pawai, upacara hingga lomba tumpeng diadakan di setiap sekolah. Bunda PAUD Kampung Ramsai Sisilia Ratidewi kepada RRI mengatakan, peringatan Hari Guru adalah momentum penting untuk mengingatkan masyarakat tentang peran guru sebagai pilar utama pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Alhamdulillah perayaan Hari Guru Nasional di Kampung Ramsai sangat meriah di masing-masing sekolah, mulai dari tingkat SMP, SD sampai dengan tingkat taman kanak-kanak atau TK. Kegiatannya sangat beragam, ada yang pawai, ada yang upacara, dan ada juga yang mengadakan lomba-lomba seperti lomba tumpeng. Seperti yang dilakukan di TK Kartini, salah satu TK yang ada di Kampung Ramsai, dan alhamdulillahnya pada pagi hari ini juga saya diundang sebagai Bunda PAUD Kampung. Di acara tersebut dihadiri oleh beberapa wali murid, hampir seluruh wali murid dan guru yang ada di TK Kartini. Alhamdulillah di Kampung Ramsai setiap peringatan Hari Guru selalu melakukan kegiatan di masing-masing sekolahnya. Mudah-mudahan melalui peringatan Hari Guru ini masyarakat sadar dan tahu serta peduli
dengan pentingnya kedudukan seorang guru dalam membangun karakter bangsa, dan semoga melalui peringatan ini guru-guru semakin semangat dalam meningkatkan semangat belajar anak didiknya, dan tentunya guru-guru selalu mempunyai pedoman, yaitu harus menjadi pendidik ataupun guru yang profesional dan bermartabat. Ia juga mengajak para guru untuk terus bersemangat dalam mendidik generasi muda. Cecilia berharap para guru di Kampung Ramsay dapat menjadi pendidik yang profesional dan bermartabat. Dengan dukungan masyarakat dan semangat bersama, ia optimis pendidikan di Kampung Ramsay akan semakin maju. Guru sebagai pilar pendidik diharapkan terus mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan, pendengar, kita beralih ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebino tinggi, sembah disusun 10 jari, bertanda adat pemagar negeri. Jauh nian pasar Bintuhan dari Jenggot. Peringatan Hari Guru Nasional 2024, pendengar. Tanggapan seorang guru honorer di Kota Bengkulu yang mengharapkan kesejahteraan guru yang lebih baik, laporan reporter Rizal di RRI Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 November menjadi momen penting untuk mengenang dan menghargai jasa para pendidik. Tahun ini tema Guru Hebat Indonesia Kuat diangkat sebagai pengingat akan peran sentral guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Kota Bengkulu, salah seorang guru honorer Widi berbagai harapan dalam peringatan Hari Guru 2024. Ia berharap melalui momentum ini derajat guru dapat menjadi lebih baik. Nasib guru honorer juga bisa lebih diperhatikan dan jasa guru selalu diingat sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Widi menambahkan bahwa tema tahun ini mencerminkan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi guru dalam membangun generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Ia juga berharap pemerintah dapat terus meningkatkan kesejahteraan para guru, terutama mereka yang masih berstatus honorer. Ya, saya berharap sebagai guru untuk peringatan guru di tahun ini, semoga ke depannya guru menjadi lebih baik, lalu nasib dan semuanya akan jadi lebih baik dibandingkan hari ini, dan semoga guru juga terus dilihat sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Hari Guru bukan sekedar seremonial, tetapi momen refleksi untuk semua pihak agar terus mendukung perjuangan para pendidik dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena menurutnya guru yang hebat akan melahirkan bangsa yang kuat. Dari Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Dari Bengkulu, pendengar, kita beralih ke RRI SP Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasal sehijau, entah itu jemenjak mana pribumi atau pendatang, tanggung jawab kita sesama dan sampai diakui. Pendengar, momentum Hari Guru hendaknya dijadikan penyemangat dalam proses belajar mengajar di tengah seringnya perubahan regulasi oleh pemerintah. Rohil Minata, RRI SP Bintuhan melaporkan. Momentum peringatan Hari Guru di Kabupaten Kaur diikuti dengan meriah oleh masing-masing sekolah dari PAUD hingga SMA. Selain pelaksanaan upacara bendera, juga berbagai kegiatan digelar dan diikuti dengan antusias oleh para pelajar dan Dewan Guru. Seperti SMA N10 Pentagon Kaur, setelah upacara bendera, berbagai perlombaan dan kreasi para pelajar ditampilkan untuk memeriahkan peringatan Hari Guru. Baik siswa maupun guru sama-sama antusias mengikuti setiap rangkaian acara. Kepala Sekolah SMA N10 Pentagon Kaur Yaye Henry MPD mengatakan, momentum peringatan Hari Guru ini hendaknya selalu dijadikan penyemangat untuk kembali menata hal-hal apa yang perlu dibenahi dalam proses kegiatan belajar mengajar demi meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Yaya berpesan di tengah perubahan regulasi tentang kebijakan pemerintah berkenaan dengan kurikulum yang ada saat ini, walaupun untuk ke arah peningkatan mutu pendidikan,
Namun perubahan tersebut berefek kepada para guru yang terkadang harus menyelesaikan tugas-tugas yang berlebih dari hal seharusnya. Semua teman-teman rekan-rekan guru di tengah perubahan regulasi kebijakan pemerintah yang kita tahu tujuannya juga untuk memperbaiki mutu pendidikan, cuman kadang-kadang perubahan itu membawa efek kepada kita teman-teman guru untuk menyelesaikan tugas-tugas lebih daripada yang seharusnya. Saya himbau teruslah bersemangat. Namun Yaya tetap memberikan semangat kepada para guru dalam berbagai perubahan regulasi ini. Ikutilah setiap perubahan dengan penuh semangat. Mudah-mudahan ke depan mutu pendidikan Indonesia akan semakin berkembang. Demikian Rohmi Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita beralih ke Sungai Penuh. Momen Hari Guru, pengusaha kue di Sungai Penuh banjir orderan dengan omset meningkat 3 kali lipat. Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh melaporkan. Momen peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 24 November menjadi momentum bagi pengusaha kue kek, di mana sejak Sabtu hingga Senin ini pesanan kue kek masih diterima, karena masih banyak siswa-siswi dan orang tua memesan kue kek dengan ucapan Hari Guru. Denny, salah seorang pengusaha kue di Sungai Penuh mengatakan, pesanan kek dengan ucapan Selamat Hari Guru masih diterima hingga hari ini. Hingga dirinya menolak beberapa pesanan karena tidak sanggup memenuhi permintaan yang meningkat. Ya, alhamdulillah Kak. Untuk momen Hari Guru ini emang kalau untuk orderan emang mungkin 2 kali lipat kali itu ya. Dari hari-hari biasa itu 2-3 kali lipat orderan mungkin lebih. Karena ya semuanya kan dari biasanya kan Hari Guru ini cuman anak-anak SMP lah, SMP, SMA. Sekarang mulai dari yang modern itu dari TK, SD, itu pun bukan per kelas, itu kadang masing-masing pribadi murid itu buat ngasih ke gurunya gitu. Jadi ya udah. Dikatakan Denny, omset penjualan pada momentum Hari Guru ini naik hingga 3 kali lipat dari hari biasanya. Orderan bahkan menembus angka 300 pesanan kue kek dengan berbagai ukuran dan harga, dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Desi Hermila, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari RRI Sungai Penuh, kita kembali ke RRI Palembang. Palembang dan salam, Palembang kota kita, terkenal sungai musinya, terkenal dengan pempeknya. Terkait peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, kita dengarkan wawancara reporter RRI Palembang Nova Ariana dengan praktisi pendidikan Sumatera Selatan Dr. Suherman SPD MSI. Dr. Suherman SPD MSI, kalau kita melihat guru dulu dan sekarang seperti apa nih Pak Suherman melihatnya? Ya, kalau kita lihat sama saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional ya. Semoga dengan peringatan Guru Nasional pada tanggal 24 November sebagai Hari Guru Nasional, tentunya harapan kita adalah peningkatan kesejahteraan para guru. Para guru kita kan masih jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Guru kita ini kan gaji masing-masing minim. Yang honorer saja gaji sampai ada yang 300-400 dibayar 3 bulan sekali. Nah ini memprihatinkan di dunia pendidikan. Kemudian kasus per kasus guru juga itu sangat memprihatinkan seperti yang terjadi di Sulawesi kemarin. Nah saya berharap dengan Hari Guru ini tentunya harus ada perbaikan-perbaikan. Yang pertama, perbaikan kesejahteraan bagi guru. Baik guru honor, guru PNS, guru P3K. Tentunya apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo yang akan menambahkan gaji guru itu 2 juta, saya kira saya memberikan apresiasi kepada Pak Presiden. Tetapi eksekusinya kapan?
Kemudian yang kedua, kasus guru. Saya minta ada lembaga khusus satuan hukum untuk guru, baik yang berada di kabupaten maupun yang berada di provinsi. Mengapa saya minta seperti itu? Supaya kasus guru itu tidak berlarut-larut. Artinya masalah ini belum selesai, timbul lagi. Guru yang mencubit sudah masuk penjara lagi, dilaporkan wali murid. Saya minta kepada wali murid, pada seluruh wali murid yang berada di selatan, jangan selalu sedikit-sedikit memojokkan guru, sedikit-sedikit mengadukan guru kepada aparat. Sehingga guru itu dampak psikologinya adalah guru menimbulkan cuek kepada anak. Ini sangat berbahaya di dunia pendidikan. Kalau guru sudah cuek berarti mau apa anak terserah, mau pintar ya terserah, mau bodoh ya terserah. Ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan. Tapi inilah akan terjadi kalau memang masalah guru itu tidak pernah dituntaskan. Baik. Saya kira itu. Jadi intinya sangat beda ya, guru dulu dan sekarang ya, Dokter Iya, Suherman guru ya. dulu kan, saya waktu di SD itu kan nggak hafal kali-kalian disebat. Sampai tangan saya merah. Akhirnya kita belajar. Belajar, alhamdulillah, kelas SD saya ranking, kelas 3 enggak ranking. Kelas 4 saya mulai ranking sampai pelajar teladan di kelas 5 kan waktu itu. Nah artinya ada proses dari guru itu. Guru itu mendidik dengan kasih sayang. Bukan langsung menghukum sampai patah tangan, patah kaki, enggak. Saya kira masih batas wajar-wajar. Tapi perlakuan dari wali murid yang sangat prihatin. Jujur, saya sangat prihatin. Wali murid selalu memojokkan seseorang guru. Sedikit dicubit langsung dihantam, lapor ke polisi. Sedikit ada masalah, lapor ke polisi. Nah, tolong kepada polisi, guru bukan ada terorisme. Guru adalah insan pendidik. Artinya, guru itu mempunyai background pendidik. Mendidik dan mencerdaskan anak-anak. Nah, harusnya di situ. Jadi kita harus menyerahkan kepada guru lah. Bagaimana guru mendidik anak itu sesuai dengan background sarjananya, sesuai dengan kemampuan intelektualnya. Yang artinya guru juga mempunyai peran dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Bagaimana langkah pendidikan kita ke depan, bagaimana cermin pendidikan Indonesia ke depan, itu yang harus kita perhatikan. Langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk perbaikan nasib seorang guru tentunya perlu dieksekusi sekarang. Saya berharap kepada Presiden, Pak Prabowo dan Pak Menteri, baik Mendiknas, pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi, saya berharap bagaimana peran daripada pendidikan itu, aplikasinya untuk mencerdaskan bangsa itu jangan sampai terganggu. Kalau ada sistem yang terganggu, guru ada bermasalah dengan hukum, itu artinya ada sistem yang terganggu, membuat guru-guru kita nanti cuek. Nah, itu salah satu. Termasuk kepada para dosen, tentunya harus kita tingkatkan. Dan saya berharap juga kepada dosen, perlu ditingkatkan bagaimana agar dosen-dosen kita itu dapat kesejahteraan dari pemerintah. Jangan mengandalkan hanya sordes saja. Sordes itu cuma berapa artinya? Kalau dengan kebutuhan sekarang ini kan kebutuhan yang sangat mahal. Artinya cerdas juga bagi dosen itu kan masih belum memadai. Nah, saya berharap menjadi renungan kita semua. Baik Menteri Pendidikan Dasar Menengah maupun Menteri Pendidikan Tinggi dan Distek tentu harus menjadi renungan kita, termasuk pemerintah. Bagaimana langkah-langkah upaya yang harus kita lakukan agar pendidikan kita Indonesia ini menjadi pendidikan yang terbaik di Asia Tenggara. Itunya langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Baik, Dr. Suherman, terima kasih untuk RRI.
Ya, sama-sama. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat sore. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa. Pro 1